Buat kalian yang masih mengira kalau semua aplikasi pinjaman online di Play Store itu legal dan udah pasti diawasi sama OJK, sini deh, video ini cocok banget buat kalian yang merasa hal seperti itu. Karena akan aku bahas tuntas, jadi pastiin kalian menonton videonya sampai selesai. Kira-kira gimana reaksi kalian ketika ngelihat iklan pinjol yang tulisannya tuh kurang lebih kayak gini? Cair 5 menit, cukup pakai KTP tanpa ribet. Nah, bayangin aja kalian lagi di posisi itu dan kalian lagi di posisi butuh banget duit dan pengen yang instan. Pasti ya udah langsung aja mengajukan pinjaman gitu kan. Padahal biasanya yang instan-instan kayak gini tuh perlu banget dipertanyain teman-teman. Dan biasanya itu yang aplikasi pinjaman online yang instan kayak gini tuh belum tentu 100% aman. Maka dari itu di sini OJK kembali bersuara terlebihnya di bulan Juli 2026 ini ya, karena masih banyak banget masyarakat di sekitar kita yang sangat-sangat mudah tergiur. Apalagi emang kondisinya itu mendukung gitu ya, dia benar-benar butuh uang gitu. Dan nyatanya juga mereka terjebak di situ dan mereka jadi korbannya ya. Dan terlebih lagi data yang disampaikan OJK baru-baru ini cuman ada 94 penyelenggara pinjaman daring atau pindar yang udah berizin dan diawasin OJK. Artinya selain dari daftar-daftar itu, kalian perlu lebih waspada lagi, lebih hati-hati lagi dan perlu dicek dulu legalitasnya. Dan cepat cair itu bukan berarti aman teman-teman ya. Mending kalian cepet cair terus habis itu kena banyak masalah, kena bunga yang sangat tinggi dan gak masuk akal, atau mending kalian itu mau menunggu proses yang lama dan kalian aman setelahnya dan gak mengganggu hari-hari kalian. Mending pilihan yang kedua kan. Jadi cepet cair itu bukan berarti jaminannya itu ikut aman juga, malah justru kadang yang serba instan itu perlu dipertanyakan. Apalagi indis ekonomi gitu kan, siapa sih yang mau meminjamkan uang dengan syarat yang begitu mudah, begitu cepat gitu, malah justru perlu dipertanyakan gitu ya. Apakah aplikasi ini benar-benar legal dan diawasin OJK. Terhitung sejak 24 April 2026 kemarin ini, seperti yang udah saya sebutin tadi, baru ada 94 ya penyelenggara pinjol atau pindar yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Jadi hanya 94 ini saja yang sudah diakui oleh OJK dan mereka aman gitu, karena ya mereka nggak sembarangan, mereka harus mengikuti ketentuan yang berlaku, entah itu dari tata kelola perusahaannya atau transparansi biayanya, hingga perlindungan konsumen, perlindungan kalian juga ya, sampai mekanisme penagihan yang harus sesuai aturan, jadi nggak boleh barbar gitu ya. Itu kan malah lebih menguntungkan di kaliannya juga gitu. Terus kalau misal ada pertanyaan, apakah semua aplikasi yang ada di Play Store yang punya rating tinggi atau yang sering muncul di iklan-iklan itu pasti aman? Nah itu juga belum tentu teman-teman. Jadi yang perlu difokuskan di sini tuh bukan viralnya atau enggaknya, bukan ratingnya yang tinggi atau enggaknya, tetapi legal atau enggaknya. Biar kalau di kemudian hari terdapat suatu masalah gitu ya, kalian jadi bisa mengadukannya ke pihak berwenang. Kalian jadi bisa minta tolong gitu, dan lebih enak nanti prosesnya. Jadi ingat ya, yang perlu kita garis bawahi di sini itu adalah bukan viralnya, bukan ratingnya yang tinggi, bukan dia yang sering muncul di iklan gitu. Tetapi patokannya itu status izinnya. Dan saya di sini nggak akan menyebutkan satu persatu 94 daftar itu ya, karena itu cukup memakan banyak waktu. Cuma di sini kalian biar tahu aja gimana sih cara memastikan kalau aplikasi itu benar-benar legal. Ada banyak cara, salah satunya ya paling gampang, nggak paling gampang juga sih, tapi kalian bisa membuka website resmi dari OJK-nya. Di sana sudah tersedia banyak informasi mengenai penyelenggara pinjaman online dan itu udah pasti berizin dan diawasi. Jadi kalian bisa ngecek di website resmi OJK-nya. Terus yang kedua, kalian juga bisa langsung menghubungi kontak OJK di 157. Jadi langsung ketik aja 157, terus nanti kalian bisa menanyakan apakah aplikasi ini legal atau enggak. Terus yang ketiga, yang paling praktis ya, karena ini biasa kalian gunain sehari-hari, yaitu melewati WhatsApp. Jadi OJK punya layanan WhatsApp resmi. Pertama caranya kalian perlu menyimpan dulu nomor WhatsApp-nya resmi OJK, cari aja di website resmi OJK-nya itu. Terus nanti kalian bisa membuka ruang chat dan ketik menu ya. Terus kalian bisa pilih layanan cek legalitas, terus masukin aja nama aplikasi pinjol yang
ingin kalian cek. Dan biasanya kalau di WhatsApp ini sistemnya kan udah robot gitu ya, jadi ya kalian kayak ngomong sama robot gitu, cuman kan nanti mereka menjawab berdasarkan data yang sudah masuk gitu, mereka juga nggak ngarang gitu ya. Jadi kalian bisa, gimana tadi yang WA kalian simpen dulu, terus nanti kalian langsung kalau udah save, nah biasanya kan yang robot ya, kalian ketik aja langsung ketik menu gitu, nah nanti di situ ada pilihannya, kalian pilih yang cek legalitas, terus habis itu masukin nama aplikasi pinjol yang ingin kalian cek. Jadi itu sangat-sangat mudah ya teman-teman, karena udah banyak sekali akses untuk mengecek legalitasnya, dan udah nggak ada alasan lagi kalian berurusan dengan pinjol ilegal hanya karena kalian melihat wah ratingnya bagus ini, wah ini sering muncul di iklan ini gitu. Enggak ya, enggak kayak gitu, karena udah sangat mudah akses untuk mengecek legalitasnya. Emangnya sekarang sepenting itu ya buat ngecek legalitas suatu pinjaman online atau pindar gitu loh? Iya, kalau misal kalian nggak mengecek dulu dan kalian udah terlanjur pinjam, terus prosesnya itu ya emang instan, syaratnya itu mudah banget, bahkan hanya pencairan dananya itu dalam hitungan detik atau menit ya, menit lah ya paling logis, itu takutnya nanti kalian masuk ke jebakan Batman gitu kan, karena biasanya yang sering dikeluhkan itu soal bunga yang nggak masuk akal, terus biayanya juga nggak transparan, terus nanti ketika ditagih juga caranya itu melewati batas gitu. Meskipun dia ilegal gitu dan nggak diawasi, dan pada akhirnya kalian juga bisa melaporkan tindakan mereka ini ke hukum, tetapi itu jauh lebih berbahaya resikonya teman-teman, dibandingkan kalian memastikan terlebih dahulu sebelum mengajukan pinjaman, apakah aplikasi ini legal atau enggaknya. Itu cara alternatif yang paling aman. Jadi lebih baik kalian susah-susah di awal terlebih dahulu, kayak harus memverifikasi terlebih dahulu, daripada nanti pada akhirnya kacau kayak gitu ya. Jadi harapannya setelah menonton video ini teman-teman jadi lebih paham kalau emang nggak semua pinjaman online itu aman, nggak semua yang ada di Play Store itu juga legal, berizin diawasi OJK, nggak semuanya yang ratingnya itu tinggi yang 4 ke atas gitu ya, itu juga diawasi sama OJK. Kalian harus pintar-pintar dulu, cek dulu legalitas penyelenggaranya, ya itu bisa lewat website tadi ya, terus atau mungkin layanan 157 atau WhatsApp resmi. Terus kalian juga perlu menghitung kemampuan membayar kalian, apakah kalian bisa melunasinya dengan hutang dan bunga dan denda dan persyaratan lainnya yang kalian ajukan saat itu gitu. Dan baca syarat dan ketentuannya teman-teman, karena itu juga penting, takutnya ada syarat dan ketentuan yang kalian lewatkan dan itu akan merugikan kalian di kemudian hari. Mungkin segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.